Selamat malam Bapak Reski Marvi serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang analisis kasus kampanye vaksinasi COVID-19 Indonesia sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nama saya Clarissa Yohana dengan NIM 44230111. Nisa dengan NIM 44230531. Ini kita coba bisa masukkan ke dalam teori stimulasi respons atau SR theory or behaviorism. Teori intinya, komunikasi dipandang sebagai proses stimulus atau pesan yang menghasilkan respon atau perilaku. Analisisnya, pemerintah menyebarkan pesan-pesan kampanye lewat iklan, baliho, dan media sosial seperti vaksin aman dan halal. Pesan ini merupakan stimulus. Respon yang diharapkan adalah masyarakat mau datang ke lokasi vaksinasi. Contohnya, setelah masyarakat melihat iklan TV dan mendengarkan tokoh agama menyatakan vaksin halal, maka masyarakat banyak yang mulai bersedia untuk divaksin. Artinya, stimulus tersebut berhasil memunculkan respon yang sesuai dengan harapan. Komunikasi politik. Jadi apa sih komunikasi politik? Komunikasi politik itu teori intinya adalah bagaimana fokus pesannya digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan juga perilaku politik. Analisisnya, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin di depan publik. Ini merupakan bentuk komunikasi simbolik yang kuat. Tujuannya adalah yang pertama untuk menunjukkan kepercayaan terhadap vaksin, yang kedua untuk membangun legitimasi kebijakan vaksinasi massal. Contohnya adalah aksi Presiden Jokowi ini menarik perhatian publik dan juga media, membangun narasi bahwa vaksinasi ini bukan hanya aman, tapi juga bagian dari tanggung jawab warga negara. Ini mendorong partisipasi publik sebagai sikap politik yang mendukung atas kebijakan negara. Halo, perkenalkan nama saya Selvi Lydia, kelas 44 4B26 dengan NIM 44230343. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif. Apa sih komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku audiens. Nah, ada beberapa analisis dari komunikasi persuasif ini, yaitu kampanye vaksinasi menggunakan etos atau kredibilitas, logos atau logika argumen, dan pathos atau emosi untuk membujuk masyarakat. Nah, ada beberapa contoh dari analisis tersebut, yaitu contoh etos adalah tokoh publik, dokter, dan artis yang menyatakan mereka sudah divaksinasi. Yang kedua, logos. Contoh logos adalah data dan grafik yang ditampilkan untuk menjelaskan manfaat vaksinasi dalam menurunkan angka kematian. Nah, yang terakhir ada di pathos. Contoh pathos adalah kisah nyata pasien COVID-19 yang selamat karena vaksinasi digunakan untuk menggugah emosi masyarakat. Pesan-pesan ini membentuk persepsi positif dan mendorong tindakan. Perkenalkan, nama saya Sri Marisa. Saya ingin mempresentasikan mengenai komunikasi kelompok. Pada analisis tersebut, di tingkat RT RW atau komunitas kerja, vaksinasi dibahas dapat bisa melalui rapat kelompok. Ya, seperti pada media sosial, kita bisa membahas secara kelompoknya melalui grup WhatsApp atau sosial media lainnya, dan untuk secara penyeluruhan sosial langsung kita bisa membahas dengan musyawarah untuk komunikasi kelompoknya. Nah, seperti contoh di mana ketua RT mengadakan pertemuan warga dan membahas jadwal vaksin. Di situ dapat terjadi diskusi, seperti halnya tanya jawab dan penjelasan manfaat pada vaksin tersebut. Warga yang awalnya ragu mulai menjadi yakin setelah berdiskusi dengan tetangga dan tokoh masyarakat sekitarnya, dan ini dapat menunjukkan dinamika komunikasi mempengaruhi keputusan pada individu.
Inti teori pada analisis tersebut ialah fokus pada proses komunikasi dalam kelompok kecil untuk mencapai kesepakatan atau keputusan. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami hari ini adalah kampanye vaksinasi COVID-19 merupakan contoh nyata bagaimana berbagai pendekatan komunikasi digunakan secara bersamaan. Stimulus respons memicu tindakan cepat lewat media, komunikasi politik membangun legitimasi dan dukungan publik, komunikasi persuasif mengubah sikap individu, komunikasi kelompok memperkuat keputusan lewat diskusi komunitas. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.